Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKS. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para penonton YouTube PKS TV yang masih menyempatkan diri untuk hadir untuk kita mendengarkan podcast-podcast dari para narasumber yang insya Allah juga akan membangun pemahaman kita, membangun semangat kita dalam melakukan perjuangan politik di PKS, ataupun juga pemirsa yang mungkin bukan kader PKS bisa menyimak. Nah, ini kita hari ini kedatangan seorang tamu yang merupakan aktivis muda nih, terutama dulu beliau aktif banyak menyampaikan isu tentang lingkungan, lalu juga belakangan memiliki beberapa platform untuk mendukung proses advokasi demokrasi. Ya, ini namanya Andita F. Utami. Selamat datang Afu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih banyak Afu sudah hadir. Mungkin kesan pertama dulu nih. Ini Afu masuk ke kantor PKS soalnya kan. Tadi aja pas belok di luar nih mobil masuk deg-degan juga ada yang lihat. Gimana kesan pertama masuk kantor Parpol? Tidak seperti yang dibayangkan ternyata. Cukup modern ya. Maksudnya lobby tadi naik ke atas gitu. Dan ramah-ramah mulai dari satpamnya sampai semua orang yang ada di sini ramah semua. Jadi satpamnya nggak kalah dengan satpam BCA. bank sebelah. Sebut lagi mereknya maaf. Ya. Jadi alhamdulillah berarti kesan pertama Afu nih bagus ya, minimal satpamnya ramah-ramah lah gitu. Oke, karena jarang sekali mungkin sebagian orang yang masuk kantor partai kan. Benar. Dan Afu nih salah satu alhamdulillah yang bisa masuk kantor partai ini dengan menyampaikan kesan. Oke, pertama mungkin sampaikan dulu biar pemirsa PKS TV ini tahu nih profil tentang Andita F. Utami atau biasa dipanggil Afu. Ya, kalau sebagian orang yang mungkin anak muda yang biasa menggali isu lingkungan, kebijakan ya pasti kenal sama Afu. Tapi mungkin sebagian ada yang masih belum kenal. Silakan mungkin Afu bisa gambarkan latar Afu seperti apa. Boleh. Jadi mungkin mulai dari tahun 2013 kali ya, pekerjaan pertamaku setelah lulus kuliah itu memang di lembaga riset ekonomi lingkungan, namanya World Resources Institute. Jadi pada saat itu kita fokus ke isu-isu di mana ekonomi sama lingkungan itu berinteraksi lah gitu. Jadi misalnya terkait dengan tata kelola hutan gitu kan. Jadi apakah hutan dibuka buat sawit atau hutan di keep itu konsekuensi ekonominya seperti apa misalnya gitu. Kita juga bahas transisi energi pada saat itu. Jauh ini 2013 kan berarti SBY ya. Ada beberapa target energi terbarukan dan sebagainya, itu pekerjaan pertamaku. Jadi sekitar 3 tahun di WRI. Habis itu aku S2 kebijakan publik di Harvard Kennedy School, belajar secara makro lah. Sebenarnya kerangka kebijakan publik ini apa sih sebagai ilmu gitu kan? Karena kayaknya orang tuh yang ngurusin kebijakan publik backgroundnya nggak kebijakan publik malahan kan gitu. Nah sebenarnya ada keilmuannya nggak sih gitu. Jadi awal mulanya penasaran itu, makanya ambil master. Pulang ke sini jadi ekonom lingkungan di salah satu bank pembangunan lah gitu. Banyak kerjain project terkait mungkin kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal terkait dengan lingkungan. Jadi dulu pajak karbon sempat dibahas, cukai plastik dan sebagainya, itu salah satu yang banyak aku terlibat. Kemudian akhirnya di 2022-2023 memutuskan untuk resign dan sekarang membangun bisa dibilang social enterprise-ku sendiri bersama teman-teman, co-founder dan lainnya gitu. Sekarang kita sekitar 55 orang bang, timnya full time part time lah gitu. Dan kita bangun banyak kegiatannya, mulai dari kelas-kelas, kegiatan kebijakan publik. Tapi intinya mau membangun angkatan pemimpin kebijakan publik yang lebih progresif. Keywordnya progresif atau apa ya? Reformis kita suka bilangnya. Jadi berorientasi kepentingan publik lah gitu. Sambil mengedukasi publik gitu. Nah, part mengedukasi publiknya kita lakukan kemarin waktu pemilu lewat bijakmemilih.id bareng sama Warisap Indonesia. Terus sekarang kami transformasi jadi bijak memantau. Jadi sekarang kita punya platform untuk memantau anggota DPR. Dipilih saatnya dipantau. Dan yes, jadi RUU yang dibahas di DPR dan sebagainya itu bisa dipantau bareng-bareng. Kurang lebih mungkin itulah 12 tahun terakhir kayak gitu. Berarti ini Afu kalau masuk hitungan generasi milenial atau Z? Milenial masih ya, milenial akhir ya. Milenial akhir bisa jadi. Ya, oke. Oke, ini gambaran nih untuk para pemirsa PKS TV dan juga untuk mungkin fungsionaris PKS ya. Ini gambaran tentang perspektif seorang milenial untuk proses kebijakan. Ini Afu banyak kali karyanya nih. Mungkin yang pertama saya mau sampaikan pertanyaan dulu nih. Kalau dulu kan kita tentang isu lingkungan ya. Dulu kalau di masa saya tuh awal-awal mengenal kita tentang isu lingkungan misalnya ramai salah satunya ketika ada film yang dibuat oleh
mantan wakil presiden Amerika ya. Inconvenient Truth ya. Inconvenient Truth. Siapa dulu? Al Gore ya. Itu cukup ramai dulu tuh dan orang baru menggali isu-isu lingkungan yang tren ya di masa itu. Lalu kemudian belakangan orang dulu juga masih bingung kenapa sih ini isu lingkungan apa sih? Karena belum mengalami mungkin ya. Mungkin kalau sekarang kita ngomong isu lingkungan nih orang udah terasa semua. Jakarta panasnya minta ampun, lalu juga banjir segala macamnya. Ya, kalau dulu mungkin orang belum terlalu aware, sekarang udah sangat aware nih. Apalagi generasi Z sekarang banyak sekali isu lingkungan nih masuk isu kebijakan. Kira-kira gambarannya tentang isu lingkungan secara umum buat orang awam mungkin ya, yang bisa kita pahami itu seperti apa sih? Ya, aku sebenarnya pertama kali terpapar tuh 2008, berarti umur 16 kali ya, waktu SMA. Jadi waktu itu aku ikutan olimpiade kayak semacam fisika, project science gitu internasional, dan waktu melakukan riset untuk project itu aku pertama kalinya baca di Google, masih sederhana banget Google waktu itu, jadi komputer di sekolah yang nebeng kayak warnet gitu kan. Terus pertama kali baca global warming gitu. Apa ini global warming? Jadi baru pertama kali membaca bahwa banyak kegiatan yang manusia lakukan itu menghasilkan karbon dioksida gitu kan. Jangankan ngomongin seplanet raya, kalau di satu ruangan orangnya banyak, terus semua orang napas, terus tertutup pintunya, tuh makin panas sebenarnya. CO2 yang keluar dari nafas kita tuh bikin panas gitu kan. Nah sekarang bayangin semua PLT batubara misalnya, kemudian juga mobil-mobil, semua proses produksi manufaktur dan sebagainya ngeluarin CO2 tuh semuanya, dan memerangkap atmosfer bumi dan membuat panas matahari yang tadinya harusnya mantul balik ke luar angkasa tertahan sama kayak di dalam ruangan tertutup tadi, kayak CO2-nya tertahan semua, panasnya tertahan di dalam, sehingga mengubah pola-pola cuaca dan pola-pola ekosistem yang harusnya tadinya dia meregulasi panasnya gitu kan. Nah sederhananya sebenarnya bumi lagi demam gitu jadinya kan, gara-gara semua aktivitas yang mengeluarkan CO2 ini. Nah gara-gara demam ini, contoh paling sederhananya adalah dulu belajarin ya Bang, siklus air itu dari laut jadi awan gitu kan. Nah menguap, harusnya kan gitu ya. Menguap, laut menguap jadi awan jadi hujan. Nah biasanya siklus ini kan terjadi dengan normal. Jadi emang hujan kita ada musimnya. Dulu diajarin kalau yang ber itu. Oh, sekarang orang bingung hujan, musimnya nggak jelas gitu. Sekarang. Nah sekarang karena atmosfernya lebih panas, maka untuk awan terkondensasi kan harus cukup dingin. Nah, saking panasnya, awannya jadi terkumpul jauh lebih besar dulu, lama gitu, masih memuai. Makanya sekalinya hujan, intensitasnya jadi langsung tinggi. Jadi begitu curah hujannya tinggi, yang di bawah nih yang tadinya normal-normal aja. Normalnya kan banjir normal dalam tanda kutip, tapi daya tampung kita let's say X gitu. Nah, tapi hujannya karena awannya besar, terkumpul jauh lebih besar. Jadi kayak diguyur ember gitu. Diguyurnya jauh lebih besar gitu daripada biasanya. Itu kalau hujan. Nah, sekarang plus panas banget juga. Nah bayangkan di daerah kalau di Indonesia terutama yang di timur seperti Nusa Tenggara yang memang siklus hujannya memang berbeda gitu ya secara ketropisan, maka musim kemaraunya juga jauh lebih panjang dan jauh lebih intens gitu. Jadi musim hujan jauh lebih intens, musim kemarau juga sama. Belum lagi di daerah-daerah yang banyak gambutnya. Kalau ingat selalu tuh tiap 5 tahun kebakaran hutan, kebakaran gambut itu jauh lebih intensif karena kalau dulu pembersihan lahan gambut itu dilakukan dengan pembakaran, itu termasuk kearifan lokal sebenarnya karena murah gitu ya. Dulu nggak apa-apa, tapi sekarang karena gambutnya dikeringkan dan cuacanya juga semakin kering gitu. Akhirnya kalau kita mau ngebersihin, niatnya cuma ngebersihin let's say 10 meter, jadi terbakar lewat bawah tanah gitu. Karena gambutnya juga jadi terbakar dan itu menyebabkan kebakaran hutan yang tidak bisa dikontrol. Kebakaran gambut tidak bisa terkontrol. Nah banyak nih, jadi intinya banyak pola-pola alamiah yang harusnya normal akhirnya jadi terganggu, dan tentu saja jadi yang terdampak tuh manusia sebenarnya kan gitu. Kalau planetnya ya itu cara dia ngeregulasi karena panas ini jadi berubah pola-polanya gitu kan. Nah sayangnya untuk orang menghubungkan antara banjir yang dia alami yang kayak kok jauh lebih intens sekarang gitu, atau musim kemarau kalau nggak salah sampai 150 hari di NTT nggak ada air, nggak ada hujan sama sekali gitu. Untuk itu dihubungkan ke pola konsumsi kita, pola kita produksi energi, pola kita naik transportasi, dan gimana kita merawat hutan dan sebagainya, itu orang suka missing link itu gitu kan, karena nggak langsung kelihatan gitu itu seperti apa.
Nah, balik ke aku yang umur 16 tadi, tapi pada saat itu aku santai-santai aja gitu ya. Kayaknya oke, ini masalah, ya video algor itu kayaknya harusnya 2000 berapa ya? Tapi ya pokoknya early 2000 itu. 2002 kalau nggak salah. Iya. Kayak udahlah, orang dewasa nih pasti ngurusin ini kok gitu. Aku masih anak SMA. Kayak ya udah diemin aja gitu. Nah, ternyata sampai sekarang tuh berarti udah belasan tahun kemudian tidak seprogresif yang kita harapkan. Artinya progresnya tidak secepat yang kita harapkan dan kita malah lihat makin parah gitu kan. Kalau di luar Indonesia, di Australia, di California itu kebakaran hutan besar sekali. Di Eropa orang meninggal dari heat stroke karena saking panasnya kalau musim panas. Kita lihat gunung es mencair dan sebagainya, ini semua terjadi. Wijaya misalnya betul, sudah mulai kurang terlihat ya. Betul. Jadi sangat-sangat real. Akhirnya jadi waktu mencari mau kerja berprofesi apa tuh jadi terpanggil aja, ini kayaknya harus banyak yang liatin deh gitu. Jadi akhirnya itu jadi pekerjaan awalku juga lah gitu, sebagai pas lulus kuliah lah gitu. Nah, kira-kira kalau anak-anak sekarang tuh kenapa dia aware terhadap isu lingkungan ini dari aspek apa, mungkin dianggap keren misalnya kan? Ketika bicara isu lingkungan, atau memang mereka seperti yang tadi saya bilang, mereka sudah mengalami nih apa yang dulu mungkin orang tuanya mungkin baru bicara isu tapi tidak mengalami langsung kayak masa mereka gitu. Betul, seperti masa anak-anak ini gitu. Betul, kayaknya nomor satu mungkin keterpaparan informasi memang gitu ya. Jadi ya bayangkan kalau aku pertama kali tadi 2008 gitu kan, berarti kan sekarang pengetahuan tentang apa yang terjadi besar, tentang perubahan iklim ini makin banyak, dan dengan internet dan sebagainya ini jauh lebih, nah storytellingnya tuh banyak lah dan efektif nyampe ke orang-orang muda ini, itu satu. Yang kedua juga mengalami, tapi karena mereka sadar bahwa ini hanya akan nambah lebih parah, mereka sadar betul bahwa di usia produktifnya kita ini gitu ya sekarang dan nanti dalam berapa let's say 10-20 tahun ke depan gitu, malah kita yang paling terdampak pas lagi di usia produktifnya gitu kan sebenarnya gitu. Jadi ada elemen pembuat keputusan yang dari generasi sebelumnya mungkin nggak ngerasa terlalu invested di masa depan gitu. Sementara orang muda yang mikir justru di masa depan itu adalah prime time saya gitu. Jika mereka hidup pas kita hidup lah, udaranya kotor, airnya kotor, semua rusak gitu. Jadi jauh lebih urgent. Makanya diajak pindah ke Mars sama Elon Musk ya. Bener. Ya gitu sih. Dan mungkin ada elemen frustasi, kayaknya solusi-solusinya tuh ada deh gitu. Tapi banyak pembuat kebijakan yang jauh lebih senior tidak memprioritaskan itu mungkin kebanyakan. Nah, kalau misalnya bicara kebijakan itu kan, kalau dulu kita di kampus ya, mahasiswa itu biasanya belajar tuh yang disampaikan oleh Prof. Emil Salim mengenai sustainable development ya, perspektif ekonomi dalam konteks kebijakan lingkungan. Nah, dulu kita belajar, cuman belakangan mungkin nggak tahu perspektif di masa sekarang tuh apakah sama atau memang ya dulu seolah-olah hanya sebatas mencoba menjustifikasi untuk bisa membuat kebijakan ekonomi dengan melihat aspek lingkungan. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah terpapar semua nih. Ketika kebijakan dibuat bisa jadi mungkin bukan hanya konteks kepentingan ekonominya, tapi kepentingan dia hidup pun sudah sulit gitu. Gimana bisa hidup kalau nanti mereka rumahnya setiap waktu banjir, lalu mereka datang ke kantor juga sulit dan sebagainya beraktivitas. Nah, kalau konteks sekarang kira-kira menurut Afu gimana tuh? Betul. Mungkin cara berpikirnya tuh adalah pada setiap masanya ada paradigma pembangunan yang utama gitu kan. Jadi mungkin misalnya pada periode Orde Baru paradigma pembangunan itu sangat ya mungkin orientasinya part of it adalah buka pasar gitu ya. Jadi ada tentang buka pasar, terus juga paradigma pembangunan itu centralistis planning lah, central planning sebutnya gitu, di mana Bappenas punya plan Repelita dan sebagainya ini gitu kan. Itu kan satu paradigma pembangunan gitu, dan sah-sah saja dari masa ke masa itu terupdate berdasarkan pengetahuan peradabannya pada saat itu gitu kan. Nah, sustainable development ini sebagai paradigma pembangunan gitu memang cukup revolusioner pada waktunya gitu kan. Jadi untuk pertama kalinya kita berpikir oke, kalau kita membangun artinya apakah itu ya membangun dalam arti bangunan atau kegiatan ekonomi dan sebagainya, gimana caranya kita selalu melihat 3 aspek ini kan gitu. Jadi social atau ya aspek sosialnya, ekonomi dan lingkungan pada saat bersamaan gitu. Dan itu sekarang mungkin dianggap nggak cukup, tapi pada masanya tuh kayak wah
ya keren sebenarnya gitu. Jadi tiap kali kita mau bikin project baru, oke ini oke secara ekonomi, oke nggak secara lingkungan dan sosial dan seterusnya. Tapi Bang Ai sejak saat itu, sejak paradigma sustainable development sampai hari ini, ternyata paradigma itu pun nggak cukup gitu kan. Karena akhirnya masih dianggap sebagai trade-off dan tetap nomor 2 gitu si lingkungan ini. Meskipun dia segitiga harusnya setara, kenyataannya nggak setara gitu kan. Kenyataannya paradigma orientasi economic growth ini masih tetap menang. Dominan. Masih jauh lebih dominan. Jadi seringkali, oh ya lingkungannya rusak dikit nggak apa-apa lah. Atau kayak, ya apa boleh buat, kita masih banyak batu bara misalnya gitu. Kita harus pakai, jadi nomor 2 gitu. Selalu nomor 2 karena orientasinya masih GDP atau PDB, produk domestik bruto adalah segalanya gitu kan. Kita jadiin angka, economic growth kita 8%, apa 6% atau 5% itu jauh lebih penting daripada si segitiga balance tadi gitu. Nah akhirnya sekarang, angkatan ekonom-ekonom baru yang berusaha memperkenalkan paradigma baru, tapi belum berhasil menurutku. So unfortunately belum berhasil. Itu mau geser jauh lebih, agak lebih ekstrim gitu, dimana ada beberapa versi lah, tapi salah satunya mungkin donut economics, jadi growth, jadi instead of growth, instead of pertumbuhan, tapi justru pertumbuhan yang kompatibel dengan batasan planet sebutannya gitu, atau pertumbuhan yang selektif gitu. Jadi mereka jadi bukan balance lagi, tapi growth gitu. Tapi what kind of growth? Kalau ngomongin pertumbuhan ekonomi, jadi apakah pertumbuhan ekonominya sektor ekstraktif atau sektor apa misalnya gitu? Apakah pertumbuhan ekonominya regeneratif dan restoratif atau eksploitatif, baik sebagai ke manusianya maupun ke planetnya misalnya gitu kan? Jadi arahnya tuh bikin orang lebih mindful terhadap growth-nya. Jadi jangan sekedar growth, tapi growth kayak apa gitu. Nah ini ada beberapa yang ngedorong ini, salah satunya profesor di Oxford namanya Kate Raworth. Dia nulis bukunya Donut Economics, menarik banget untuk dibaca, harusnya udah ada versi Gramedia terjemahan masuk ke Indonesianya. Tapi intinya dia menangkap bagaimana ilmu ekonomi, makanya ekonomi bukan sih? Bukan ya? S2-nya doang. Oh S2-nya. Satunya sastra malah sejarah. Benar. Oke, ini buat yang latar belakangnya ekonomi berarti kan gitu. Karena ekonomi sebagai keilmuan itu tadinya dulunya banget itu harusnya tidak terpecah dari FISIP. Harusnya itu ekonomi dan ilmu politik. Kebijakan. Gitu. Karena itu satu Sosial. logika gitu. Ilmu ekonomi itu ilmu sosial gitu. Nah, tiba-tiba di tahun, aku lupa tahun berapa, tapi intinya ada seorang engineer dari MIT, kalau di buku ini diceritainnya gitu ya, yang berusaha mensaintifikasi ekonomi, di mana ilmu ekonomi dianggap bisa dibuat modelingnya. Jadi karena dia engineer gitu ya, dia belajar kalau misalnya ini kan ada model bisa dihitung, digambarkan, dibuat grafik dan sebagainya. Terus akhirnya dia kayak ilmu ekonomi ini harusnya bisa disaintifikasi. Lama-lama pecah lah gitu. Lalu seolah-olah asumsinya ekonomi itu bisa di ruang vakum. Seolah-olah manusia itu rasional, seolah-olah ekonomi itu nggak ada dampak ke lingkungan dan sosialnya gitu kan. Tiba-tiba dia pecah jadi fakultas sendiri gitu. Dan menurut argumennya Kate Raworth ini, itulah awal mula kehancuran dunia. Enggak, tapi artinya itulah awal mula isolasi ekonomi seolah-olah menjustifikasi semuanya gitu. Ayo kita uang dan pertumbuhan dan sebagainya gitu. Nah, proposalnya kembalikan ilmu ekonomi ini agar grounded di dalam logika donat ini. Jadi satu, kenapa donat? Karena lingkarannya 2 gitu kan. Dia bilang lingkaran luarnya itu adalah batasan planet. Jadi ekonomi harusnya bertumbuh hanya dalam konteks batasan planet gitu. Karena gak bisa lebih dari apa yang planetnya bisa daya tampung. Akhirnya eksploitatif. Iya, dan itu ke manusia sendiri berdampaknya nanti gitu kan ketika ekosistemnya rusak. Dan yang kedua, ekonomi bukan cuma boleh, artinya ekonomi harusnya tumbuh dengan cara-cara yang distributif terhadap orangnya. Jadi lingkaran donat yang bawah ini pondasi sosial, dia bilang. Jadi ekonominya tumbuh tapi banyak orang lapar. Ekonomi tumbuh tapi orang ada yang miskin, atau dalam konteks misalnya nggak ada gender equality atau nggak ada masalah-masalah sosial lainnya lah gitu yang aspek ininya. Jadi urutannya jangan salah, jangan kayak pokoknya economic growth above everything, tapi lihat dulu nih pondasi sosialnya. Oke, di Indonesia ini masih ada orang yang belum sejahtera nggak gitu. Kalau belum ada, dan fokusin ekonominya tumbuh buat orang yang sejahtera dulu gitu kan. Baru terus pertanyaan nomor 2-nya, ekonominya tumbuh tapi orang-orang di sekitarnya bisa hidup nggak dari lingkungan yang airnya bersih, yang bisa nafas dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya emang aneh banget gitu, kita peduli sama pertumbuhan ekonomi tapi
mengignore yang lingkaran dalam dan lingkaran luar ini yang sebenarnya lebih penting buat manusia gitu kan. Secara kalau kita bilang sejahtera gitu ya. Sejahtera tuh apa sih? Ya bisa nafas, ada air bersih dan tadi semua orang sejahtera bahagia gitu kan. Oke, balik lagi kalau untuk menggambarkan ya, kalau mungkin masyarakat sekarang kan sudah akhirnya lebih terpapar ya dengan konteks kalau dulu orang sebut perubahan iklim, climate change, sekarang mungkin sudah krisis iklimnya. Betul. Kalau dulu global warming, ya sekarang sudah mendidih gitu, global boiling gitu. Benar. Nah, kira-kira gambaran Afu kenapa sih penting banget? Apa sebetulnya ukuran-ukurannya kenapa akhirnya orang sampai sebut sekarang krisis iklim, lalu juga sebut global boiling, sudah mendidih nih bumi ini. Kenapa memang tuh? Sebagai gambaran bahwa memang perlu kita punya concern baik dalam konteks pribadi maupun juga kebijakan. Seperti saat pandemi misalnya gitu ya, ketika kita kalau semuanya ingat gitu, saat pandemi kan kita sepakat secara global gitu, kita menyebut ini krisis kesehatan gitu kan, dan makanya pandemi itu beda dari endemi, beda dari wabah yang skalanya lebih kecil. Karena itu memungkinkan pemerintah untuk dan semua aktor lain, swasta juga, untuk melakukan hal-hal di luar kebiasaan, hal-hal extraordinary atau hal-hal di luar business as usual. Ketika kita bilangnya, oh ini sakit biasa gitu, kita ngomongin misalnya penyakit-penyakit apa sebutannya non-communicable disease gitu ya, yang normal itu kan cuci tangan, jangan minum gula, jangan ngerokok, itu seolah-olah lagi dalam kondisi biasa saja, kondisi normal. Tapi kalau pandemi semua orang boleh ditahan di rumah bahkan gitu. Kan kalau nggak sekrisis itu sebenarnya kita nggak mungkin pemerintah nahan kita di rumah. Itu ekstrim itu sebenarnya gitu. Kayak di penjara di rumah in a way. Nah sama seperti itu semangatnya orang-orang yang mendorong narasi krisis iklim ini melihat bahwa the way kita membicarakan perubahan iklim ini bikin orang-orang santai gitu. Kayak business as usual aja, tetap nggak bangun energi terbarukan, hutannya tetap nggak terlalu diprotek, dan seterusnya. Makanya tahun 2000 berapa ya, The Guardian yang pertama kali ngeluarin sebenarnya. Mereka bilang meja editorial kita, meja sunting kita memutuskan untuk kita sebut ini krisis iklim. Karena menyebut ini perubahan iklim bikin orang santai gitu. Jadi ini harus disebut krisis. Dan tadi ya global boiling dan sebagainya ini. Cuma yang menarik kalau pandemi itu kan orang beneran ngerasain, maksudnya beneran ada anggota keluarga yang meninggal atau tetangga atau siapapun. Jadi level krisisnya itu disepakati. Pribadi masing-masing. Udah masuk ke kepala baru disebut. Oh ya ini krisis. Unfortunately untuk krisis iklim ini pendorongan narasi, tapi sebenarnya belum sepakat orang di kepala kan. Jadi ujung-ujungnya mau karena disebut. Karena semuanya menjadi korban langsung, banjirnya dan lain sebagainya. Betul, belum parah enough lah gitu kan. Mungkin udah experience tapi masih terbatas. Jadi unfortunately belum efektif. Karena meskipun disebut krisis pun di kepala orang belum klik itu krisis, belum seklik itu. Jadi kadang-kadang ininya ya amit-amitnya, tapi artinya memang harus cukup parah gitu Bang. untuk para politisi juga bisa kayak pas pandemi gitu, kayak oke, kita semua stay di rumah gitu. Nah sekarang tuh memang belum sampai di titik itu sayangnya ya. Atau belum terjadi terlalu parah di Jakarta. Mungkin harus di Jakarta dulu parahnya. Karena di tempat lain udah parah sebenarnya. Tapi ya mungkin kalau sekarang orang merasa parahnya ya mungkin panas ya. Kalau saya sih terasa betul ya kalau panas. Tapi kalau di dalam AC terus. Dalam AC terus orang nggak ngerasain. Iya. Nanti anggota DPR juga harus rajin-rajin jalan kaki di luar ruangan ya. Iya. Baik. Terus balik lagi tadi. Kalau dulu ya, tadi kan Afu sempat singgung ya. Ini kan kita pendekatan ekonomi kita yang begitu besar ya. Lalu akhirnya membuat mungkin melihat konteks lingkungan jadi terkesan abai gitu. Ya. Nah, sedangkan mungkin kalau perspektif kita ya, kita kan ini negara yang mungkin masih ya mencoba membangun lah ekonomi kita lebih baik. Iya sih. Yang belakangan juga sumber-sumbernya juga mungkin baru kita eksplorasi, bahkan mungkin beberapa kontrak blok migas dan sebagainya itu ada sebagian yang bekas-bekas juga kan, kita baru eksplorasi ulang kan. Nah kalau dulu mungkin perspektif negara-negara barat, mereka tuh memang sudah menikmati hasilnya tuh, mereka gunakan batu baranya dan sebagainya. Sedangkan belakangan kan mereka yang bicara tentang aspek lingkungan, tapi kita justru ataupun negara di Asia ini baru menikmati nih. Berbeda mungkin nih konteksnya nih. Kira-kira menurut Afu gambarannya gimana tuh? Iya, betul. Jadi pertama aku mau mengakui dulu itu gitu ya, bahwa
kalau dulu disebutnya common but differentiated responsibility gitu kan. Jadi memang betul tanggung jawab historis dari negara-negara barat atau kita sekarang sebutnya global utara gitu ya, global north, itu jauh lebih tinggi karena revolusi industri duluan terjadi di sana, emisi mereka udah jauh ngeluarin banyak banget. Jadi hari ini kita terperangkap CO2 ini karena mereka salah mayoritas satunya. gara-gara mereka justru gitu. Bahkan angkanya kayak 10 negara terbesar tuh bisa 75% dari total emisi. Jadi betul bahwa tanggung jawabnya secara historis tidak sama gitu. Dan harus ada mekanisme-mekanisme di mana negara-negara global utara ini lebih atau harus mengkompensasi gitu ya. Harus lebih invest lebih banyak, harus juga mengakomodasi, memberikan bantuan misalnya untuk negara-negara global selatan dalam melakukan aksi iklim dan sebagainya gitu kan. Jadi memang itu ada. Tapi kalau sampai itu dijadikan justifikasi kayak oh yaudah Indonesia nggak usah ngapa-ngapain gitu, itu merugikan kita juga lah gitu sebenarnya. Sempat ada yang bikin analogi, kayaknya mantan presiden Bolivia pokoknya salah satu negara Amerika Latin. Dia bilang, oke lah, jadi anggaplah ada pesawat ini gitu. Negara-negara barat, utara ini udah pada naik pesawat lama. Dan mereka udah kaya banget, jadi mereka naik di pesawatnya business class gitu. Nah kita nih, ya negara-negara selatan ini, dia dari Amerika Selatan, baru bisa masuk pesawat, dan mungkin kita duduknya ekonomi di belakang banget gitu. Tapi pesawatnya lagi mau jatuh gitu. Jadi kayak agak gak relevan dalam arti kayak sebetulnya sama aja ya, sama-sama gitu. Mau jatuh. Dan kita sama-sama struggling karena kalau planetnya collapse, semuanya terdampak gitu kan masalahnya. Jadi betul ada tanggung jawab yang lebih tinggi dari orang-orang bisnis kelas ini gitu. Tapi kalau yang di ekonomi kelas ini juga nggak ngelakuin apa-apa, juga kita yang terdampak sebenarnya gitu. Nah jadi menurutku perjuangannya justru bukan Indonesia. Nanti aku mau bahas juga sih gimana harusnya Indonesia tumbuh. Aku sepakat itu sebuah masalahnya sendiri ya. Tapi artinya bukan yaudah Indonesia harus tumbuh dengan intensif karbon. Tapi justru perjuangannya negara barat bantuin atau pertama take more responsibility gitu ya. Dan juga mungkin provide aid ke negara-negara yang sumber daya belum banyak ini gitu. Nah tapi terpisah dari itu, ya udah sekarang Indonesia mau tumbuh gitu kan, modelnya harusnya seperti apa gitu. Aku sepakat itu adalah masalahnya sendiri, tapi bukan berarti sekarang kan solusinya yaudah Indonesia tumbuhnya pakai jalur industrialisasi tinggi karbon yang sama seperti Barat gitu kan. Karena Barat melakukan path industrialisasi itu karena mereka tidak tahu atau belum ada teknologinya juga. Belum ada teknologinya, belum ada pengetahuannya. Ya udah itu satu-satunya jalan yang mereka tahu saat itu tumbuh gitu ya. Mesin uap ini kan gitu, maksudnya CO2 tinggi, batu bara dan sebagainya. Tapi kan kenyataannya Indonesia hari ini Indonesia dan banyak negara global selatan lainnya sudah tahu bahwa ada global boiling ini. Teknologinya udah ada. Renewable energy sudah jauh lebih murah gitu, jauh lebih kompetitif dengan harga energi berbasis fosil. Kita juga sudah punya solusi alam, maksudnya Indonesia punya hutan gitu yang sebenarnya menyerap CO2 banyak banget. Jadi harusnya kita bisa lebih kreatif dalam mencari ruang-ruang pertumbuhan ekonomi yang tidak berbasis CO2 lah gitu. Nah, plus sebenarnya anggaplah kita nggak peduli, anggaplah tidak ada krisis iklim gitu Bang Gai. Anggaplah Indonesia mau tumbuh aja. In any case untuk sebuah negara itu tumbuh kan kita harus ya memang hilirisasi gitu kan. Dalam arti kalau kue ekonominya itu dipotong-potong gitu, harusnya yang datang dari ekstraktif, yang dari industri ekstraktif itu mengecil lama-lama gitu kan, mengecil dan mundur ke yang tumbuh itu yang nilai tambahnya tinggi gitu. Baik itu ya bisa jadi manufaktur, bisa jadi sektor jasa, atau middle size business lainnya lah gitu kan. Nah kemarin itu ada sempat ada thread di Twitter kan gitu. Kenapa nama 100 orang terkaya di Indonesia semuanya ekstraktif gitu kan. Artinya kita sebagai ekonomi, atau nggak 100 saya lupa angkanya. Tapi artinya kita sebagai ekonomi dependen banget sama sumber daya alam. Dan itu nggak sehat gitu. Terlepas dari perubahan iklim ya. Maksudnya itu kita bakal stuck jadi negara, disebutannya juga kutukan sumber daya gitu dibilangnya. Negara-negara yang sumber dayanya banyak itu lupa buat lulus, buat graduate secara ekonomi gitu kan. Korea Selatan contoh yang lulus, salah satunya dengan dia emang ngebuka pasarnya, dibuat lebih kompetitif, terus kayak investment policy-nya lebih baik dan sebagainya. Nah Indonesia nih sekarang kan yang kita takutin
kita udah 4 kali apa sebutannya? 4 gelombang tuh boom komoditas. Selalu berbasis ekstraktif. Pertama minyak. Minyak habis, batu bara. Masih batu bara jalan juga, sawit. Nah sekarang nikel gitu. 4 kalinya boomnya itu komoditas gitu. Gimana dengan startup? Maksudnya harusnya Silicon Valley itu sebagai misalnya bisa jadi kalau Indonesia punya versi nya sendiri, ya itu yang kita fokusin. Atau misalnya our electronics, our something else, tapi bisa jadi semangatnya justru ke ekonomi yang nilai tambahnya tinggi. Dan kalau bisa bahkan better tuh yang apa ya, regeneratif dan distributif lah gitu. Jadi artinya tersebar, nggak di urban doang. Dan kalaupun mau berbasis alam, tuh masih banyak produk lain yang jauh lebih regeneratif gitu. Artinya misalnya apa ya, misalnya aku ya suka sebutinnya ya Sukacita gitu ya. Misalnya bikin salah satu merek bisnis baju pakaian yang mereka produksi sendiri kainnya dan itu menggunakan regenerative farming gitu. Jadi cara-cara menanamnya apa ya, agroforestry lah gitu, percampuran antara hutan dan pertanian ini, jadi nggak ngebuka lahan besar-besaran gitu misalnya. Atau madu atau apapun itu kan masih banyak banget yang belum tereksplorasi, yang kalaupun dia sektor primer tapi dia komoditas yang lebih mahal gitu ya, produk-produk yang lebih kompleks untuk diproduksi. Nah itu tuh belum tereksplorasi sekarang gitu, dan sayangnya kita malah selalu lompatnya ke komoditas yang skala besar yang biasanya cenderung terkonsentrasi di beberapa orang kaya saja gitu, bukan dan yang di hilirnya nggak ada nilai tambahnya. Betul. Belum punya soalnya. Makanya di sini lebih banyak mobil listrik dari luar, padahal yang punya nikel kita. Gitu. Makanya gimana harusnya kita bikin ini mobil listrik kita sendiri justru kalau memang semangatnya mau ini ya. Mau nambah nilai tambah ya. Iya, atau solar PV juga dan sebagainya. Ya. Nah gimana kalau usulan AFU kalau secara umum apa solusi kebijakan nih dari perspektif lingkungan? Ya. Nomor satu, karena Indonesia ini negara hukum ya, kayaknya sebenarnya memang harus dimulai dari sebuah kerangka hukum yang membuat semua kementerian, semua arah APBN dan sebagainya tuh ke arah aksi iklim gitu. Saat ini kan aksi iklim itu atau dokumen yang menangkap komitmen iklim Indonesia namanya NDC, jadi Nationally Determined Contribution, itu nempelnya di level eselon 1 di sebuah kementerian. Kalau ini banyak yang pasti paham tata negara gitu kan, itu nggak bisa di-enforce sama sekali, maksudnya itu kecil skopnya gitu. Sudah diratifikasi oleh parlemen, tapi sebagai dokumen kerja tetap di eselon 1 ownership-nya. Nah, yang sekarang ada apa kalau kita zoom out, itu ada mungkin rencana ekonomi nasional ya, target energi terbarukan yang angkanya turun, malahan sedang dibahas untuk diturunkan. Harusnya kita ada dokumen, apalagi mungkin kayak target hutan dan sebagainya, itu ini dokumen ini semua tersebar dan tidak mengikat. Nah, kalau nggak salah di Prolegnas itu ada rancangan undang-undang perubahan iklim atau pengendalian perubahan iklim kayaknya bahasa RUU-nya ya gitu. Saya belum pernah lihat draftnya, jadi nggak tahu apa yang diatur. Tapi terbayang kalau dia berfungsi seperti semacam omnibus untuk semua undang-undang lain yang berhubungan dengan emisi dan bisa mendorong mengejawantakan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi 31% dengan usaha sendiri dan 42% dengan usaha internasional ini ya ke dalam sebuah kerangka hukum. Artinya itu kan jadi mengikat ke sektor-sektor, ke berbagai sektor gitu. Karena memang DPR artinya produk hukum tertinggi itu kan undang-undang gitu kan. Apakah itu nanti arahnya ke, jadi semua peraturan kementerian yang muncul itu harus feed into target tersebut gitu, atau ya mungkin undang nggak boleh ada targetnya sih, tapi semacam logika pengaturan, logika hukumnya kan dia harus hukumnya. Ada cantolan hukum undang-undangnya. Betul gitu. Jadi mungkin itu satu ya kalau mimpi besarnya. Ini mungkin mimpi yang nggak tahu 10 tahun 30 tahun lagi apakah akan tercapai. Tapi makanya berangkat dari situ, kemudian idealnya ada. Ini saya nggak tahu juga sih, agak nggak yakin tata kelolanya enaknya gimana. Tapi banyak negara itu punya, apakah itu kementerian atau Kemenko perubahan iklim gitu kan, sehingga si targetnya itu bisa dikoordinasikan. Nah bayangkan kalau ini di eselon 1, kalau dulu sebenarnya Pak Luhut effectively agak kayak Kemenko perubahan iklim sebenarnya agak. Karena dia maritim dan investasi dan ESDM, LHK itu di bawah beliau. Nah
Kalau sekarang dengan udah tidak ada, Kemenko Pangan itu nggak punya mandat perubahan iklim gitu. Nah adanya di eselon 1 tersebar dan sebagainya. Nah makanya nih dalam 5 tahun ke depan sebenarnya lebih banyak yang deg-degan dan curiga ini nggak akan jadi komitmen lah gitu. Karena ownership-nya tidak jelas secara kerangka tata kelola negara lah gitu, governance-nya gitu. Jadi mimpinya sih kalau ada Kemenko Perubahan Iklim atau bahkan di presiden aja sebenarnya lebih seperti apa kalau Pak Kuntoro UKP 4 dulu bilangnya komisi ya, kayak misalnya Komisi Perubahan Iklim terus ada 6 kementerian yang jadi anggota komisinya, ada ketuanya tapi ada rapat tiap bulan gitu, ini udah turun emisi berapa gitu dan harus ada monitoring dan evaluation yang DPR juga boleh marahin kan gitu, ini udah tercapai belum targetnya gitu. Nah itu mimpinya. Tantangannya untuk melakukan itu akan ada banyak orang-orang yang tidak senang karena berhubungan langsung sama bisnisnya dan sebagainya. Nah itulah yang harus dicari jalan tengahnya, apa ada alternatif bisnisnya. Karena ya tentu saja penting juga kita untuk lindungi sektor swasta dan bangun ekonomi. Jadi tapi dimulai memang dari komitmen dan political will dari tingkat tertinggi sih. Gitu. Oke, menarik. Baik, sekarang kita bicara ke yang Afu kerjakan lagi nih. Okay. Jadi ada Afu punya think policy, buat think policy, lalu juga bijak memilih, lanjut bijak memantau. Betul. Ataupun juga ada concern terutama buat anak-anak muda ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk ke Gen Z nih yang sudah mulai lulus kuliah. Betul. Bahkan mungkin di PKS kita bikin program manajemen talenta Jalan Muda Parlemen tuh kita arahkan juga Gen Z udah mulai bisa merangkak menjadi orang yang siap masuk dalam konteks kebijakan gitu sebagai caleg muda ataupun yang lainnya. Ada batas usia minimum nggak caleg muda tuh? Akan minimal pendaftaran 21 tahun 21 kan. ya udah Ketika bisa. mendaftar Gen Z tahun udah 2008. bisa. Jadi udah masuk Gen Z nih. Iya. Jadi politisi kita ke depan akan dipenuhi politisi Gen Z nih. Betul. Seru juga. Nah, kira-kira pertama menurut aku nih, kita perlu gambaran juga Gen Z itu konteks karakternya seperti apa sih dan perspektif mereka terhadap politik dan kebijakan tuh seperti apa kira-kira? Menarik banget. Jadi ini perspektif yang aku dapatkan setelah membangun bijak memilih bersama teman-teman yang lain dan sekarang geser ke bijak memantau ya. Pertama, kayaknya sih, ini semua hipotesis ya Bang. Jadi juga ntar Gen Z yang dengerin jangan ini ya, kalau salah nggak apa-apa nanti ini ya benerin aja. Tapi mereka tuh nggak suka dikasih tahu sebenarnya. Jadi beda sama milenial. Kita tuh milenial itu lumayan suka sama narasi-narasi impact, terus kita punya role model. Milenial tuh suka sama authority. Kita kalau dulu soalnya tipenya gitu kan kayak kalau di kampus apa ya kayak ngefans sama orang atau itu tuh somehow kita lebih kayak gitu. Terus kayak cari kerja tuh yang berorientasi impact. Narasinya tuh gitu banget gitu. Nah, geser ke Gen Z sebenarnya mereka for good or for worse ya, tapi I think for good itu ngerasa semua orang equal kan gitu. Mau usianya berapa, kayak memuja orang itu nggak berlebihan, egaliter mereka egaliter gitu. Jadi kalau dikasih tahu sama figur otoritas, orang muda harus gini-gini gitu, tuh jangan dikasih tahu justru gitu. Justru ngasih tahu adalah cara terbaik untuk bikin mereka nggak mau dengerin, nggak peduli ya, nggak peduli gitu. Jadi cara terbaiknya adalah beneran di engage sebagai equal gitu kan, sebagai equal. Kita punya ide ini, what do you think gitu kan? Atau kalau mau lebih jauh, kalau artinya yang jadi champion PKS untuk ajak lebih banyak Gen Z, harus Gen Z juga. Jadi mereka dengerin satu sama lain. Ya kan? Jadi mukanya, suaranya, itu harus dari equal peer gitu. Mereka lebih dengerin temannya. Jadi kata temannya, ini bagus apa segala macam. Oh ya bener nih bagus. Tapi kalau cutting cutnya atau apa ya atau dosennya gitu malah kayak kenapa siapa ngasih tahu gitu kayak lumayan kayak gitu. Jadi dalam semangat ngedorong bijak memilih ini justru as much as possible mungkin yang aku engage justru milenial kebanyakan yang masih maksudnya kayak peduli. Follow aku bukan artinya dalam konteks naratif yang model building tadi ya. Yang model tadi melihat tokoh dan lain-lain. Yang melihat tokoh itu kayaknya kebanyakan masih milenial gitu. Nah yang Gen Z itu justru lebih luas harus kayak ya misalnya konten kreator yang juga Gen Z dan speak the language dan sebagainya gitu. Nah yang kedua berhubungan sama yang pertama tapi memang mereka nggak suka yang terlalu take themselves seriously gitu, yang terlalu kayak narsis dan kayak ya gitu kan yang kayak agak terlalu saya adalah apa gitu. Dan mereka lebih suka yang aksesibel dan santai aja gitu. Jadi kayak semuanya equal biasa aja.
Kalau ngobrol ya kayak maksudnya bercanda dan sebagainya gitu. Jadi itu lumayan penting gitu ya. Jadi content creator ini kebanyakan yang nggak take themselves seriously ya, apa ya terjemahan yang pas ya. Tapi artinya nggak ini adalah gitu. Tapi substansinya tetap berat. Jadi itu yang menarik kan. Kayak justru mereka pakai bahasa yang jauh lebih santai, tapi sebenarnya kritis banget. Dalam ya. Dalam banget dan kritis banget. Kayak ini pemerintah ini kok kayak gini tapi meme gitu. Atau ya gitu. Jadi justru yang serius ini nggak cool. Jadi itu milenial banget sih. Kayak serius banget, milenial banget gitu. Saya nggak nyangka bahwa milenial banget ini adalah jadi hal yang jelek gitu. Dulu zaman kita milenial. Itu kan kita yang muda ya, jadi kayak milenial. Sekarang malah jadi sindiran Gen Z, wah. Iya, Kenapa lu kok milenial banget gitu? Iya, malah disindiran. Dianggap sudah mulai boomer. Iya, dianggap boomer gitu. Okay. Yang ketiga terakhir adalah karena media sosial begitu berisik dan menggenerasi konten ribuan tiap harinya, kita harus temukan cara-cara otentik untuk pertama beda gitu ya. Jadi kayak narasinya itu harus baru dan beda. Atau bisa connect dan ngebangun komunitas dengan genuine gitu. Karena gak bisa. Jadi kalau mainnya gamenya viral sekali gitu, itu tuh ya udah viral sekali terus hilang. Itu attention span-nya tuh cepet banget hilang. Nah, daripada viral sekali cepat, yang lebih susah gamenya itu sebenarnya membangun audiens yang loyal, dalam arti kayak connect, benar-benar suka produk kita gitu ya. Misalnya dalam hal ini produknya partai atau kebijakan yang dikeluarkan partai, dan jadi supporter jangka panjang karena mereka juga bisa loyal kalau relasinya dekat dan genuine gitu. Dan karena milenial, saya tahu banget, maksudnya PKS itu dalam konteks membangun jaringan kader yang slow tapi kayak pasti dan kayak erat, dan ini tuh kan maksudnya kita selalu ngomonginnya PKS sebagai model gitu dibandingin partai lain yang rekrutnya dadakan di akhir gitu. Kalau PKS invest in long term kaderisasi dan sebagainya ini gitu kan. Nah, logikanya itu tapi dibawa ke digital sebenarnya gitu kan. Kayak gimana caranya slowly ngebangun itu, dan yang jadi again kalau pas PKS ngerekrut milenial boleh jadi yang kita jadi senior yang ngomong gitu, tapi kalau mau ngerekrut Gen Z ini harus one of them yang jadi mukanya gitu sih. Mungkin 3 hal itu. Nah, kalau tadi ini kan mayoritas masyarakat kita ke depan milenial dan Gen Z ya. Iya. Pemilih pun juga sekarang lebih sudah mayoritas, lebih dari 50%. Nah, kira-kira gimana tuh? Kenapa gambarannya mungkin Afu kan buat bijak memilih kemarin, bijak memantau, lalu juga think policy misalnya untuk yang concern kebijakan. Tergambar nggak gambaran millennials dan Gen Z sekarang tuh dia punya engagement yang bagus nggak sih untuk aspek politik tadi, atau contoh lah misalnya di bijak memilih ketika kemarin dicoba, apakah mereka peduli tuh tentang pilihan berbasis kebijakan misalnya, berbasis track record partai atau yang lainnya. Nah, kita lumayan kaget karena ternyata cukup banyak yang peduli gitu. Pas awal membuat bijak memilih itu, aku personally membuat bijak memilih itu karena buat diri sendiri sebenarnya. Jadi pas ngebayangin gimana kayak pengen tahu deh partai-partai itu ngevote apa aja sih sebelumnya gitu. Kadernya siapa aja, kalau ada track record. Jadi kayak mereka misalnya persentase kandidat perempuan atau laki-lakinya, terus kandidat orang mudanya, habis itu track record korupsinya gitu kan, pengen bisa ngebandingin secara gamblang gitu. Jadi terus kita bikin jadi website, tapi aku juga ngerasa kalau gua doang yang pakai juga nggak apa-apa, kayak bahkan that's good enough. Jadi waktu di awal kita kayak mungkin yang buka websitenya kayak 5.000 orang doang kali ya, maksimal banget tuh udah gitu. Makanya kita kaget banget per 14 Februari 2024 di ujung proses pemilu itu yang buka itu unique usernya 1,4 juta. Unique users. Itu unique user artinya satu orang. Hitungan satu orang. Satu device sih. Jadi device, bisa jadi bagi 2 pun 700.000 lah gitu kan. Kecuali kalau mereka punya handphone plus tablet misalnya. Iya. Mungkin dihitungnya. Ya anggap aja misalnya satu orang 2 device. Berarti kan masih 700.000. Ya. Jadi itu masih banyak gitu. Jadi kita lumayan happy dan surprise gitu. Dan itu dari 300 kota kabupaten persebarannya emang. Jadi lumayan. Ya udah ada kabupaten cuma 1 orang doang yang buka. Tapi ya lumayan ya tetap ada yang tahu berarti gitu kan. Nah, kita lumayan kaget. Artinya kan ada kebutuhan informasi gitu kalau bisa disampaikan dengan cara yang memang sesuai dengan pola komunikasinya mereka gitu. Karena sebenarnya orang muda nih pengen kok bikin keputusan yang benar gitu. Dan dalam konteks pemilu kan semua orang wajib memilih gitu. Nah, ternyata ada ceruk voters lah ya yang oke, saya besok pilih
dan mereka emang kebanyakan baru bacanya tuh 2-3 hari SKS lah gitu, 2-3 hari sebelum 14 Februari gitu. Sistem kebut semalam gitu. Jadi baru buka tuh langsung search visitnya tuh tinggi banget di beberapa hari sebelumnya ini. Sama ketika kita bikin kuis partai mana yang cocok buat kamu, kita bikin kuis-kuis yang biar bikin seru gitu kan. Ternyata ketika pola komunikasinya masuk rame gitu, dan memang mereka ngebuka halaman isu kita, mereka cari tahu undang-undang yang berhubungan dengan perubahan iklim apa aja sih yang dikeluarin, undang-undang IKN ini isinya apa, undang-undang EBET, RUU EBET, energi baru terbarukan apa. Itu kita temukan ternyata ceruknya ada. Nah, tapi itu terjadi lewat gerakan yang cukup masif dan kolaborator kita banyak banget. Jadi bukan tim policy aja yang ngerjain, tapi ya pertama kita bikin bareng Wadisap Indonesia, tapi juga konten kreator yang kolaborasi sama kita banyak banget. Komunitas orang muda lokal di 36 kota kabupaten itu juga kerja sama kita bikin event mereka masing-masing pakai uang mereka sendiri juga. Jadi kita cuma supply substansi, terus bantu undang anggota partai di daerah lokalnya, terus mereka bikin acara diskusi-diskusi offline sendiri masing-masing gitu. Sampai 10.000 orang total se-Indonesia datang ke acara offline-nya. Offline ya. Jadi artinya ketika ada momentumnya bisa rame gitu. Nah, tapi memang begitu selesai pemilunya, nah ini yang kita khawatirkan dengan bijak memantau ini kan gitu. Begitu hilang pemilunya, bukan setelah usai, kan nggak ada momentum baru, nggak ada wajib peduli, itu nggak ada lagi gitu. Karena kalau dulu kan dia wajib vote ketika mau pilih. Gitu. Nah, yang kita butuh bantuan dari para partai ini sebenarnya kayak apa ya, jendela-jendela partisipasi yang membuat orang tuh wajib partisipasi, jadi wajib baca, gitu kan. Apakah reses? Kan kita jadi pikir ya bare minimum banget tuh sebenarnya reses kan. Harusnya anggota DPR terpilih tidak putus relasinya dengan masyarakat voter urban terutama dan urban muda gitu. Karena sebenarnya ada di beberapa tempat yang atau beberapa anggota DPR atau anggota DPRD yang proaktif dalam reses ada. Jadi bukan semuanya tidak reses dengan produktif gitu ya. Jadi ada, tapi mereka cenderung rural atau kelas ekonomi menengah bawah karena mungkin lebih mudah. Saya juga nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kebutuhan mungkin karena kan mungkin ada ketika ikut acara ada transport. Nah, biasanya berbasis kan proyek jadinya gitu kan. Padahal kita tuh haus juga kok. Maksudnya mau datang ke town hall untuk bahas kebijakan sama anggota DPR saya gitu. Nah, jadi bijak memantau tuh call to action nomor 1 yang paling singkat adalah cari tahu dari dapilmu anggota DPR siapa. Karena bahkan itu aja orang lupa gitu kan. Jadi kanal publik, kanal umum untuk melihat kinerja anggota dewan juga ya. Benar. Jadi misalnya Jabar lupa lagi 2 atau 3, tapi ya Jabar 2 atau 3 ini 9 orang gitu. Kemarin aku sempat ngecek pakai KTP kan bisa ngecek di website. Di mana kalau KPU. Aku berarti daerah mana? Bogor, Kota Bogor. Kota Bogor. Jabar 2 apa Jabar 3 ya? Jabar 3 kayaknya. Tapi ada 9 anggota DPR-nya dan tersebar di komisi mana aja kan kita jadi tahu tuh. Nah, itu kan jadi bikin gampang ya kalau saya peduli isu lingkungan tadi. Siapa, tapi lingkungan ini tersebar juga, ada infrastruktur, ada apa gitu kan. Nah, tapi let's say isu lingkungan terkait infrastruktur gitu. Ya udah berarti bisa filter ada nggak dari dapil saya di komisi infrastruktur, misalnya gitu. Berangkat dari situ dulu aja deh. Nah, nanti part 2-nya kalau dia reses saya mau datang. Supaya sebelum datang saya baca bijak memantaunya gitu kan. Jadi ada user experience lah. Kalau aplikasi kan biasanya gitu ya. Jadi bijak memantau ini website, sebenarnya pengen aplikasi ujungnya, tapi kita mulai dari website dulu, bijakmantau.id, di mana ya pada dasarnya RUU yang lagi dibahas di DPR itu yang relevan sama orang muda lah ya. Kita kurasi, kita kasih summary-nya, kita kasih siapa anggota DPR dari partai mana yang jadi pengusul gitu kan. Ini lagi pembahasan tingkat berapa, udah paripurna, itu pengen kita trace gitu, kita track. Dan tadi jadi ada halaman yang bisa filter by dapil saya gitu. Kayak kalau saya filter dari dapil saya siapa aja anggotanya. Untuk sekarang baru bisa dikliknya tuh ke Instagramnya. Tapi sebenarnya pengennya kalau mereka juga open gitu ya, kita emang jadi ada message board juga, ntar kita sampaikan ke anggota DPR ini masukan dari orang-orang dapil Anda. Nah, jadi yang boleh komen yang dari dapilnya beneran gitu. Untuk mulai menciptakan relasi tersebut kan. Karena kadang-kadang kita kayak semuanya marahnya ke satu tokoh gitu. Tapi sebenarnya bukan dia yang ngurusin. Sama aja bohong. Karena dia nggak tahu mungkin di DPR tuh ada dapil, ada komisi dan sebagainya. Tapi bagusnya harus didorong oleh negara nih. Karena meaningful participation kan jadi pertanyaan publik sekarang kan. Nah, apa yang dilakukan AFU nih inisiatif masyarakat yang seharusnya justru dikerjakan oleh pemerintah dan
parlemen. Iya. Kita kemarin ada yang kan kita diliput beberapa media gitu. Ada salah satu comment section yang nulis kayak, wah, jadi mereka kira kita website pemerintah. Terus mereka komen kayak, wah ini budgetnya berapa triliun nih gitu. Kalau dia tahu kita bikinnya kayak gimana. Cuma berapa orang yang bikin. Kalau berapa triliun udah jadi tuh platform negara itu. Iya udah jadi. Tapi takut juga kalau diambil dari negara nanti. Ya, kalau ambil negara jadi beda jalan. lagi, bukan perspektif publik berarti Betul, itu kan. betul. Jadi khawatirnya dikendalikan kan oleh negara. Idealnya Emang bareng bagusnya sih. publik. Emang kayak co-own ya, co-design katanya kalau sekarang disebut. Berarti emang di Indonesia perlu banyak ya lembaga-lembaga donor yang peduli aspek kebijakan ya, karena terlihat banyaknya kan di luar itu kan. Di Indonesia Betul, mungkin betul. belum terlalu banyak tuh orang-orang kaya yang dia mungkin concern dengan aspek kebijakan, Betul, yang betul. bisa memberikan donor terhadap masyarakat yang membangun partisipasi publik. Ya, gitu. ya. Dan harus yang peduli. Artinya pedulikan tentang partisipasi tapi nggak punya agenda gitu. Ya, Itu juga yang kita tidak coba punya agenda. benar-benar jaga tuh adalah independensi dan Independensi, kredibilitas dari betul. substansi ya gitu. Alhamdulillahnya selama bijak memilih, orang ngelihat sebenarnya lebih tepatnya kita dikira buzzer tiga-tiganya. Jadi kadang-kadang kita dikira buzzer 01, 02, 03 padahal kita benar-benar cuma naruh informasinya aja dan orang yang menginterpretasikan sendiri. Dikira buzzer PKS juga karena ada PKS bagus kali nilainya. karena ada kuis berdasarkan kebijakan Partai. cocok sama partai apa. Nah, audiens kita kan banyak yang nggak suka undang-undang IKN, nggak suka beberapa undang-undang sebelumnya gitu. Terus mereka hasilnya PKS cocoknya ternyata gitu. Tapi padahal kita Jadi sesuai kecocokan pilihan votingnya aja. concern kebijakan mereka dengan pilihan partai ya. Betul gitu. Nah, jadi arahnya kalau orang dapet yang mereka cocok sama sesuatu itu hasil apa adanya gitu kan. Ya gitu sih. Oke, makasih banyak Afu, luar biasa nih. Jadi walaupun hanya belum sejam ya kita ya bicara nih, tapi sudah banyak sekali insight yang kita dapatkan nih dari Afu. Mungkin perlu banyak waktu lagi kita buat bicara. Tadi kita di awal ngomong tentang satu buku aja bisa satu podcast itu kalau kita mau bedah kan. Sebenarnya. Apalagi ngomong lingkungan dan sebagainya. Nah terakhir mungkin karena nih Afu kan ada beberapa concern ya. Mungkin masukan, kritik, saran untuk PKS pertama tadi terkait dengan kebijakan lingkungan. Nah, mungkin bisa Afu sampaikan kritik sarannya juga. Lalu yang kedua mungkin concern PKS tentang kritik terhadap PKS atau saran mungkin untuk meng-engage nih anak-anak muda, usia muda, apalagi gen milenial dan Z ini mayoritas. Dan yang ketiga mungkin aspek yang Afu buat juga nih, bagaimana konteks kebijakan itu bisa lebih partisipatif atau mungkin bisa melibatkan masyarakat lebih luas lagi. Oke, siap. Jadi di DPR itu sekarang ada berapa orang PKS ya? 53. 53. Nah, itu powernya sangat besar kan sebenarnya. Jadi mungkin aspek yang pertama, aksi iklim ini kan memang ada jatah eksekutifnya, tapi juga legislatif memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan juga memberikan kerangka hukum tadi gitu ya untuk aksi iklim bisa terjadi. Jadi ketika kita lihat eksekutifnya agak tadi yang saya sampaikan nggak ada koordinasi yang jelas, institusi yang megangnya tidak ada, Portofolio kementeriannya. portfolio kementeriannya berubah, bisa jadi kepemimpinannya datang dari parlemen gitu kan. Jadi mungkin untuk para apakah ketua komisi atau pejabat badan atau pejabat komisi yang ada gitu, sebenarnya kepemimpinan di sektor lingkungan ini bisa dalam banyak bentuk gitu ya. Apakah itu pengawasan eksekutif, jadi ketika dipanggil ke DPR ya diarahkan terkait dengan tadi ya kebijakan yang diperlukan, transisi energi, pengelolaan hutan yang lebih sustainable. Bukan berarti nggak boleh dibuka sama sekali, tapi intensional lah. Dan ketika dibilang mau bikin food estate 20 juta hektar ini, itu contoh yang udah pasti buruk gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh dibuka sama sekali. Jadi poinnya mengundang keahlian lah dalam analisis seperti itu gitu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kalau even better tadi ya, kalau ada undang-undang kerangka undang-undang perubahan iklim ini yang saya nggak tahu apakah terlalu ambisius kalau dia sifatnya omnibus terhadap undang-undang lain sebelumnya, atau setidaknya kalaupun nggak omnibus gitu, artinya dia undang-undang baru yang memberikan kerangka tersebut gitu. Itu akan sangat keren. Untuk anggota DPRD juga tingkat 1 maupun tingkat 2 sebenarnya banyak, dan PKS juga banyak kepala daerah juga kan sebenarnya harusnya ya di banyak wilayah. Nah, kepala daerah itu memainkan peran yang sangat penting untuk dalam skalanya sendiri bisa melakukan aksi iklim gitu. Apakah itu lewat, kan banyak kebijakan yang dikuncinya di daerah, pengelolaan sampah,
emisi dari sampah organik itu sebenarnya tinggi sekali karena metana itu 20 kali lebih intens daripada CO2 dalam bikin bumi panas ini gitu ya. Jadi pengelolaan sampah gimana caranya APBD diprioritaskan untuk bisa memilah sampah dengan lebih baik, kemudian juga mengelola sampah organik dan jadi komposnya gitu ya, sistem komposnya, tapi juga recycling misalnya, transportasi publik itu kan juga Pemda yang invest gitu ya. Jadi gimana caranya mendorong itu, dan yang gak kalah penting itu adaptasi gitu. Jadi ketika banjirnya sudah terjadi, gimana daerah resapan di masing-masing wilayah, apalagi kalau urban gitu ya, perlu didesain tata kotanya dengan jauh lebih baik, RT RW. Nah, Pemda yang di provinsi-provinsi atau kabupaten yang kaya sumber daya alam itu kan perizinannya datang dari Pemda. Makanya banyak kepala daerah yang tiba-tiba meninggal ketika dia nggak ngasih izin. Itu serem banget sebenarnya. Ketika tidak kasih izin untuk pertambangan atau sebagainya gitu ya. Nah itu kan peran kepala daerah yang berani dan berintegritas jadi sangat penting. Anggota DPRD juga berperan untuk mengawasi kepala daerahnya. Jadi mungkin itu dari aspek kebijakan ya, harapannya, titipannya. Jadi 5 tahun ke depan ini terlepas dari pemerintah pusatnya, dari partai lain kan, dan udah punya agendanya sendiri, kayaknya ada ruang-ruang ceruk-ceruk politik dalam kontrol PKS gitu ya, yang masih mungkin kita bisa tetap melakukan hal yang positif lah dalam konteks lingkungan. Yang kedua untuk Gen Z gitu ya, sebenarnya jadi menarik ketika Gen Z ini ditanyakan. Dulu tuh asumsinya semua Gen Z ini liberal. Saya nggak tahu ya, ini kerangka ideologi ini udah bercampur sebenarnya di Indonesia gitu. Tapi dalam arti sebenarnya menarik juga karena Gen Z ini ditemukan justru jauh lebih konservatif dari milenial. Ini Kenapa? Risetnya, pertanyaan menarik ya, kenapa? Mungkin saya harus baca lagi. Tapi intinya mereka tuh banyak mimicking behavior boomer sebenarnya justru. Baby boomer itu karena saking mereka nggak mau jadi milenialnya. Balik ke boomer. Mereka kembali ke boomer. Mungkin ada aspek banyak hal yang tidak bisa dikontrol gitu. Kayak generasi mereka kan lebih banyak anxious dan sebagainya gitu. Tapi kalau di Indonesia Gen Z ini kan juga nggak monolitik ya, nggak urban semua, nggak kelas menengah atas semua, tapi ada Gen Z yang aspiring middle class atau prasejahtera atau sebagainya gitu ya, atau juga bukan dalam arti kalau prasejahtera maka konservatif ya, tapi artinya sebenarnya beragam gitu, dan dalam keberagaman itu juga beragam dalam ideologinya, poinnya gitu. Jadi sebenarnya jadi sangat menarik gitu untuk mencari yang sebenarnya progresif secara kebijakan lingkungan, tapi berangkat dari nilai-nilai religius, bisa jadi ada ceruknya juga gitu kan, dan itu nggak tahu sudah di engage sejauh apa gitu, karena jadi menarik juga. Nah mungkin berangkatnya dari mencari champion-champion awalnya ya, siapa wajahnya dari yang menggambarkan tadi ya kebijakan yang progresif dengan nilai-nilai religius ini, siapa muka Gen Z-nya untuk mulai merekrut lebih banyak lagi dan bergerak ke arah yang tersebut tadi. Terakhir nih apa tadi? Partisipasi meaningful ya. Nah, yang partisipasi meaningful ini mungkin ajakannya kalau ada anggota DPR atau DPRD yang tertarik untuk bikin town hall bareng dengan bijak gitu. Kita mungkin kekuatan utamanya itu mengumpulkan audiens urban orang mudanya ini gitu ya. Jadi selama bijak memilih, kita buat sebutnya town hall, tapi sebenarnya reses versi orang muda urban mungkin ya. Jadi kita sebutnya kayak ritual baru demokrasi gitu. Karena kalau disebut reses mikirnya orang tua aja. Orang tua yang datang gitu, dan ada template ininya gitu ya. Nah, yang terbuka untuk melakukan itu, kita open banget untuk kayak berkolaborasi, di mana dapilnya kita coba organize followers atau audience komunitas bijak yang ada di wilayah tersebut bisa datang dan sebagainya, sebagai bentuk cara-cara barulah untuk membuka interaksi tersebut gitu, supaya banyak ragam bentuk partisipasi ini bisa semuanya terakomodir gitu. Ada yang bentuknya ekspresif, jadi mungkin kayak demonstrasi nggak setuju, itu kan satu bentuk gitu ya. Tapi kan reses atau menurutku ini sebutannya partisipasi keterwakilan, itu tuh salah satu pilar utama yang nggak jalan gitu. Ada lagi partisipasi yang bentuknya keahlian kan, kayak RDP atau musrenbang, itu kan keterwakilan organisasi atau keahlian, itu juga penting. Nah tapi lebih banyak orang muda kan nggak bisa yang ini, gak semuanya berani yang ini, dan gak selalu harus demonstrasi juga. Jadi sisanya sebenarnya yang representasi model ini gitu. Mudah-mudahan kalau PKS jadi salah satu yang mulai ngebuka model ini, mungkin kalau dulu ini nggak ya kalau pakai bahasa ini, tapi kayak desak gitu modelnya. Untuk ngomong kebijakan, narasi. narasi. Sebenarnya jangan-jangan justru menurunkan
prejudis negatif. Sebenarnya orang tuh kadang-kadang jadi prejudis, politisi ini jelek semua karena nggak pada ngomong gitu kan. Justru ketika proaktif ngomong, dan saya tahu banyak politisi-politisi PKS ini sangat capable secara substansi, secara apa yang kebijakan yang dibahas, asal datang dari mentalitas yang tepat, mau mendengarkan. Jadi bukan membodohi atau merasa orang-orang ini nggak tahu apa-apa. Maka kita bisa lihat, voters tuh bisa lihat gitu. Oh politisi yang ini sebenarnya peduli, juga melihat saya sebagai partner yang setara, dan saya merasa direspect, ya saya bisa respect balik gitu kan. Nah itu kalau ruangnya makin dibuka, demokrasi Indonesia makin indah lah gitu. Mantap ini. Terima kasih banyak Afu, ini luar biasa, banyak insight dan juga ada kritik masukan buat kami di PKS. Karena di PKS nih kritiknya berbagai hal ya. Jadi ada partainya, ada orangnya yang duduk di parlemen, ada yang di eksekutif, ada yang di DPRD kabupaten kota, ataupun ya kader-kadernya, struktur partai yang mengengage banyak pihak gitu. Oke, terima kasih banyak Afu, Andita F. Utami sudah hadir di podcast PKS. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa mampir lagi, datang ke kantor partai Keadilan Sejahtera ya. Yang dekat rumah ini ternyata. Dekat rumah. Jadi pengalaman ke kantor partai itu pengalaman unik berarti ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah diundang.